Datang di kamar pojok. Hawa-hawanya hawa ini ya. panas, serem ya. Serem, panas, menegangkan, dan banyak sekali Oh, yes. hal-hal yang kita alami sekarang. Ya, oke, kita mau bahas apa nih? Nampaknya kita nggak bahas podcast, nggak bahas racing, tapi lebih kita mendalami opini dan kritik. Oh, pemerintah nih. Ya, Enggak pemerintah aja dong. Oh iya, semuanya. iya. Kalau bisa ya. Ya, backstage. Berita apa kali ini? Oke. Jadi kemarin ada viral banget nih. Apa tuh, Bang? Apaan tuh? Berita viral tentang Bupati Purwakarta menutup gereja Protestan Simalungun. Bupati Purwakarta menutup gereja. Mantan istrinya Bang Pak Deddy Mulyadi ya? Oke. Itu. Dia menutup gereja. Gitu. Beritanya adalah pemerintah Kabupaten Purwakarta menutup padepokan yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh anggota jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta. GKPS Purwakarta ya. Karena yang bersangkutan tidak memiliki izin resmi dan menimbulkan keberatan warga setempat. Oke, gini guys. Gua sebagai agama Islam ya. Gua juga Islam ya. Respect kalau masalah gini, bukannya karena gua Pro ke agama lain. Kita sama-sama warga Indonesia, saling toleransi antar agama ya. Itu masuk Pancasila loh. Iya. Kenapa gini maksud gua? Gua bukan yang ngajakin agama sendiri ya. Masjid banyak dibangun di mana-mana. Sedang itu masalah urusan izin dan lain-lainnya gampang banget. Dipermudah. Kenapa giran kayak gereja yang istilahnya berisiknya itu di dalam ruangan, indoor, kenapa dipersulit untuk perizinannya? Karena dibikin dulu sama pemerintah. Tapi menurut lo kalau nggak ada duitnya nggak jalan? Emang sekarang serba duit. Kalau nggak ada duit nggak mungkin jadi bangunan. Nah, terus juga masalah keterberatan masalah warga gitu ya. Menurut lo gini, kalau lu gua suruh gini, nggak ada kepalanya, Met, coba lu jalan ke sana, mau nggak lu? Enggak lah. Nggak mau kan? Kalau nggak ada duitnya. Berarti itu ada oknum di atasnya yang ingin atau tidak senang ya. Memprovokator untuk menutup gereja tersebut. Masalahnya gini, tahu gua gereja-gereja itu yang ditutup nggak cuma 1-2 biji loh. Ada 4. Di mana aja tuh? Yang gereja besar itu ya? Iya. Yang pertama ada di Purwakarta, ini yang baru ya. Ya. Setelah itu ada di Jambi. Nah, itu di 2018 yang lalu. Itu udah lama. Habis itu di GKI Yasmin Bogor. Itu di 13 Juli 2021. Ya. Habis itu ada lagi di HKBP Bandung. Itu di 25 April 1999. Ya, maksud lu gini. Itu di izin bangunnya pada 15 September 2015. Lama banget kan, bayangin dari itu sebenarnya dari berapa tuh? 99 sampai tahun 2015. Iya. Berarti sekitar 10 tahun lebih. 16 tahun lah, kurang lebih 15 tahun ya. Nah, sedangkan ini bukannya masalah gua kontrak agama gua sendiri, bukan. Tapi kan toleransi gitu loh. Iya, harus toleransi. Kan kita gitu. dulu aja SD, SMP aja ada belajar PPKN. Pendidikan kewarganegaraan ya kan. Kenapa gitu? Pemerintah itu sangat kayak kontra terhadap yang minoritasnya. Oknum pemerintahnya. Iya, oknumnya. Kenapa? Kayak kontra banget gitu sama orang-orang minoritas. Karena oknum itu yang bikin perpecahan antara masyarakat. Benar, oknumnya salah sebenarnya. Masyarakat istilah orang yang berbeda agama dengan kita, mereka juga ibadah. Ya. Kita Jumatan misalnya, ya. Apalagi besok nih mau sholat Id, ya kan, sholat Idul Fitri kan. Otomatis nggak semua masjid nampung istilahnya ribuan atau ratusan orang masyarakat ya dalam satu masjid. Betul nggak gua? Benar. Nah, otomatis bakal menutup akses jalan, ya kan. Nah, sedangkan masyarakat yang non muslim kita sedang beribadah, nggak pernah mereka ngusik, nggak pernah mereka marah-marah juga. Betul nggak, Bang? Benar. Nah, kenapa kita sebagai agama yang muslim atau agama lainnya malah justru mengganggu atau menutup tempat ibadah mereka? Sama-sama dong. Oknumnya gitu. Misalnya gini,
kita sebagai masyarakat muslim, andaikan kita diperlakukan seperti itu, mau nggak? Pasti udah demo gitu. Nah, demo kan pasti, mungkin nggak akan demo. Sedangkan mereka ditutup, mereka diem-diem aja, Ya. tenang gitu, kayak nggak ada masalah karena mereka bertoleransi terhadap sesamanya atau yang berbeda dengan agama mereka. Tapi itu di Purwakarta. Tapi di Tanjung Priok ada lagi, Mer. Apa tuh? Jadi gereja sama masjid itu berdampingan. Oh, sama kayak katedral apa sih? Susah banget gua. Katedral yang di dekat Monas, yang depannya Masjid Istiqlal, sampingnya gereja, ada pada depan. Itu mereka bisa kok. Ini Tanjung Priok lebih dari 45 tahun, ini dari Kompas ya. Iya. Lebih dari 45 tahun gereja GMIST Mahanaim dan Masjid Al-Mukarrabin di Jakarta Utara sudah saling berdampingan. Nah, rumah ibadah terletak di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini tetap menjaga keberagaman serta toleransi beragama tetap sampai saat ini. Kedua rumah ibadah ini hanya dipisahkan sebagai sebuah tembok dengan panjang sekitar 6-7 meter dan tinggi tembok sekitar 2 meter. Dengan tinggi pembatas tembok tersebut antar jemaat gereja dan jemaah masjid bisa saling bercengkrama. Bercengkrama sambil ngomong gitu iya, dong. sambil Iya kan? bercanda. Nah, Udah sholat isya belum? Nah. Udah, kamu sholat nanti minggu. nah, Gitu. kamu udah Jumatan belum? Gitu kan? Itu enak, guys, maksud gua. Janganlah, jadi nggak usah dipersulit untuk masalah izin gereja. Gitu loh. Sedangkan patung ngomong loh, patung. Dan jangan terlalu terprovokasi sama sedangkan oknum-oknum. gini, masyarakat yang di Jakarta Utara yang dekat Pertamina, kenapa gampang banget dapetin izin untuk membangun bangunan di situ? Ayo, yang bertanggung jawab dengan siapa tuh yang bertanggung jawab? Dapat duit. Ayo, yang bertanggung jawab siapa? Ayo, nggak ada kan? Kenapa lebih gampang masyarakat yang kemarin yang kebakaran di Jakarta Utara dapat izin, sedangkan hanya sebuah gereja untuk beribadah kepada Tuhan Maha Esa. Itu susahnya. Kayaknya Alhamdulillah, menurut gua pemerintah itu kurang adil sih. Kalau untuk masalah agama apa di Indonesia itu bermacam-macam. emang pemerintah selama ini adil. Adil teman gua itu. Adil kok, adil buat kaum yang berduit. aku udah ngalus-ngalusin masa. Kaum yang berduit lebih diprioritaskan. Misalnya kayak kita di BCA, kita punya uang banyak walaupun pakai sempak doang ke BCA, sendal jepit juga bakal diprioritaskan ya. Kayak kemarin kan ada yang gagal. Terus Ya lanjut. Apaan aja? apa udah jelas banget teman-teman gue. Gagal apa? Enggak, lanjut. Iya, nggak adil gitu. Itu kurang adil pemerintah apa. Takut gua. Terus juga Kementerian Agama, apa mungkin Kementerian Agama lebih memprioritaskan agama Islam? Mungkin nggak mungkin dong. Karena apa namanya Bang, kalau lebih besar agama Islam mayoritas kita kan Islam. Iya betul. Sedangkan gini, mayoritas kita emang agama Islam. Tapi di negara-negara lain, Tapi banyak oknum-oknum Islam yang memprovokasikan agama lain. Jadi kita misalnya gini ya, yang negara besar seperti Rusia. Kayak Rusia aja. kelar ngomong, lu ada saut-saut Ya, emang nggak bisa ngomong. Bener kayak di Rusia, negara Islam itu minoritas loh di sana, bukan mayoritas. Tapi mereka bisa menghargai kok, bisa menghormati. Iya, tapi perang sama Ukraina. Nah, itu kan masalah nggak gue ikutan ya, Om Putin. Om Putin saya ikutan. Ya gitu loh guys, andaikan pemerintah kita seperti pemerintah mereka gitu kan, enak, ya nggak ada yang namanya terorisme gitu kan, nggak ada. Ada Indonesia. oknum. Iya. Just oknum, sebenarnya sembarang karena oknum yang tidak bertanggung jawab dan membawa nama pemerintah, politik dan agama maupun ras dan lain-lainnya untuk yaitu peperangan lain-lainnya. Betul. Lu masih takut Piko? Ya betul, gua bingung mau ngomong. Jadi gua figuran aja di sini. Jadi next ada Kalau berita. reaction masalah partai aja kenceng. Iya, beda. Giliran Misalnya gua ya. kurang paham nih, salah dikit mampus gua nih. Ya kasih tahu gua bupati ya tadi ya.
Bupati Purwakarta. Bupati Purwakarta itu istrinya dari Kang Deddy Mulyadi, Deddy Mulyadi DPR itu RI. DPR RI. nah kenapa gua nggak masalah wanitanya ya. Kenapa waktu Kang Deddy masih menjabat itu jadi istrinya? Karena sesungguhnya dalam agama gue, dalam agama Islam, tipu daya wanita itu lebih dahsyat daripada tipu daya setan-setan yang lainnya. Itu dia. Jadi buat kalian semua Berarti jangan mantan istrinya Kang Deddy menipu daya Kang Deddy. enggak kan itu enggak maksudnya ada di dalam Al-Quran gitu bang. Gue cuma menyampaikan. Gue nggak bertujuan ke istrinya Kang Deddy. Maksudnya sempat kemarin video viral yang sebelum dia cerai sama Kang Deddy, terus sudah dia cerai yang dia lagi di acara mana yang dia ngomongin itu duit ya? Ya sama yang joget-joget itu kan beda banget gitu istilahnya. Enggak, gue kira tuh kalem loh. Nah, gue kira tuh kalem kayak apa ya, istri-istri yang nurut laki. Nah, gitu. Tahu-taunya oh dia dugem? Enggak, maksudnya jogetnya tuh kayak joget-joget anak-anak klub. Anak-anak klub gitu. Wah, anak-anak klub kayak di ini Kemang, kayak di Amora. Kayak di Lapo. Enggak, soalnya kayak di Widya. Widya. Mungkin dia mantan LC. Wow. Itu temen gua mantan LC. Jadi ya gini guys, kenapa sebut Kang Deddy udah nggak menjabat malah dia ceraikan, terus dia malah naik tahta dan jabatan. Ya mungkin karena kredibilitasnya tinggi, mungkin dia cocok. Kesempatan. Kan kredibilitas yang tingginya bukan dari seorang istri, tapi dari seorang bapak Kang Deddy Mulyadi. Ya itu kesempatan. Jadi kesempatan dia buat naik namanya gitu. Elah nanggung amat lu ngomong. Karena kena kontrak dari masalah ini, jadi nama Kang Deddy yang kecoret karena dia pernah sebenarnya berkeluarga dengan dia, gitu loh maksud gua. Jadi nggak baik juga, men. Respect Kang Deddy, respect. Gua akuin Kang Deddy emang bagus menjabat di Purwakarta. Bagus, ngomel terus Kang Deddy. Bagus. Emang bininya nggak bagus? Nah kan bininya di rumah doang. Bininya di rumah doang. Mantan bininya maksudnya? Iya kan di rumah doang. Enggak kan sekarang jadi bupati, kenapa jadi dia aja? Kan di rumah aja jajan, ya kan beli ini beli itu, ya kan kemarin. Ya apa emang? Pakai tas Hermes juga, ya kan saya lihat postingannya. Itu dari apa? Duitnya dari mana? Dari masyarakat. Untuk beli jari. Cuak. Ya ibu ya. Ya nggak apa-apa bu, saya kalau dari posting kan sama Jani berdua. Ingetin aja apa yang saya berdua. Saya kan berkomentar seperti ini agar ibu lebih baik ke depannya. Jangan asal menutup. Kalau emang nggak ada izinnya, tolong dikasih izin secepatnya. Kan saya membela agama lain. Bukannya menutup. Berikan izin, kasih izin. Apa susahnya sih tinggal surat tanda tangan. Harusnya pemerintah lebih toleransi daripada masyarakat. Oh iya betul sekali. Itu dia kuncinya. Karena dia pemimpin masyarakat, gitu. Kalau pemimpinannya seperti itu, gimana ke depannya? Nggak bertoleransi antar agama. Menurut lu berdua, apa ada apa ya, hitungnya itu apa sih, komunitas agama muslim di belakang ibu Anu? Kalau itu mungkin kalau sebatas oknum ya mungkin bisa jadi ada, mungkin karena ada grup-grup tertentu yang ayo bu tutup ini gitu. Kalau menurut gue itu mungkin bisa jadi ayo juga. Tutup ini duitnya gede nih. Nah apa bisa tuh? Bisa kalau ya nggak ada yang nggak mungkin. Misalnya jangan masalah ngebahas duit ya, kita ngebahas rating. Kalau TV nggak ada berita viral, mau dapat duit dari mana dia? Media nggak dapat berita viral, mau dapat duit dari mana dia? Tapi kan dia kan udah pasti dapat iklan. Nah sama kayak ibu yang sekarang untuk kerja biar apa? Biar ibu kelihatan istilahnya bekerja. Itu dia yang ngomongnya bukan sama kayak wakil presiden kita yang katanya nggak ada gerakannya sekali. Padahal setiap kemana-mana Bapak Haji Ma'ruf Amin itu bawa media, tapi medianya yang nggak mau expose gitu. Fakta ya kalau memang kalian kurang tahu. Ini gue baru tahu nih. Nah itu fakta terbaru, bener gue pernah baca. Jadi Bapak Ma'ruf Amin itu kemana-mana selalu bawa media, nggak pernah nggak bawa media. Tapi di berita-berita nggak ada beritanya. Nah itu medianya nggak mau nge-up. Kenapa? Karena istilahnya menurut media apakah itu salah satu buzzer? Bisa jadi karena salah satu buzzer. Karena kan beda partai bang. Beda partai. Jadi gini,
Pak Maruf bawa kemana-mana, bawa media, bawa pas pampres segala macam kan, bawa media segala macam. Misalnya kemana, sini, nggak diberitain ya karena itu makanya dia dapat kerja, padahal dia kerja mau rapat negara, mau rapat ini, Kalau rapat tahu gua. ada Tapi kok. kalau yang kemana-mana kayak bawa media gitu-gitu. Itu gue juga baru tahu tuh. Iya. Dia bawa media, ada bacanya, media Tikom. Di Kompas pun ada, Pak Maruf Amin tuh mana-mana selalu bawa awak media dan wartawan. Nggak pernah Pernah di up. karena menurut media mungkin ya salah satu media waktu media ini menurutnya nggak ada ratingnya lah, ratingnya sampah ini nggak usah di up gitu loh. Tapi kan ujung-ujungnya jadi Pak Maruf Amin yang kena. Nah itu Dikira malah nggak kerja, nggak ini. nah gitu. itulah sistem politik di Negeri Wakanda bereba. Pak Maruf Amin gila jabatan lah, apalah, ya kan? nah ya kan gila jauh gitu guys sebenarnya ya gitulah namanya negeri kita, negeri yang 1000 budaya 1000 bahasa bermacam-macam ragam ras dan suku dan agama, tapi tidak ada Sangat miris dengan toleransinya kurang. pemerintahan sekarang tuh gimana ya? Jadi apa namanya, buyut-buyut kita dulu berjuang buat memerdekakan negara ini ya kan? Tapi pemerintah malah seenaknya buat korupsi kan. Masyarakatnya nggak dipikirin apa. Walaupun beda ras, beda suku tuh ya Allah, Tuhan. Miris ngeliatnya. Kayak kurang respect aja terhadap pemerintah sekarang. Kritik boleh kritik, tapi jadi penjara Pak ya. Mau lebaran Pak. Sungguhnya backingan gue cuma Tuhan gue. Kalau lu apa-apa gue, ya gue berserah diri emang di atas dan lu melawan Tuhan gue berarti. Iya. Ya mungkin cukup ya karena feeling udah nggak enak. Karena itu udah tukang bakso banyak yang lewat. Hawa udah beda nih hawa. Udah duduk ini. Udah beda guys sumpah awalnya Ya Tuhan gue udah ngingetin udah. Ya. Don't stop gitu ya. Mungkin cukup ya untuk masalah toleransi, intinya kita beda agama tapi respect, saling menghormati ya guys. Kalau jangan nutup gereja sembarangan, jangan nutup masjid, jangan nutup wihara, jangan nutup segala macam lah istilahnya. Jangan pernah nutup begitu. Kalau nggak ada izinnya, kasih izinnya. Jangan malah disegel. Jangan malah disegel, bener. Mending kalian nyegel kayak clubbing tuh, clubhouse tuh kayak kalian. Dan kemarin tuh trippingan disegel sama pemerintah. Kenapa ya? Karena barangnya impor dari luar dan dengan alasan itu barang nggak higienis. Tidak higienis. Terus juga yang gue tahu karena menurunkan harga pasaran di mall-mall kayak brand-brand besar. Berarti yang takut kesaing itu brand besar. Betul? Bisa jadi tuh brand-brand besar ngelapor polisi dengan uang besar. Maksudnya? Iya, uang besar. Dengan nama yang besar. Iya, dengan nama yang besar dan menindas masyarakat. Kamu udah ditarik. Dan menindas masyarakat kecil yang ingin menjual barang-barang second. Padahal gini, tapi original. Gini, maksud gua. Barang thriftingan itu setahu gua masuk ke Indonesia itu bayar loh pakai pajak. Oh iya jelas. Jelas. Bayar loh, jelas. Dari luar pasti kena pajak. Maksudnya bukan kiloan, Cuk. Tonase namanya. Per kontainer gua tahu kok. Iya. Di utara ada. Bukan kiloan. Kalau kilo mah sekilo juga. Maksud gua gini loh. Kita kan juga sama-sama nyari duit gitu loh. Kita masyarakat kecil, jangan terlalu inilah, maksudnya disita terus dibakar gitu. Itu duit orang. Kalau emang diambil terus dibayarin mah nggak apa-apa. Ini kan kita juga beli pakai duit. Nah, masalah ini orang pajak sama orang dari bea cukai. Harusnya kalau kayak gitu duit pajak juga harus dibakar. Iya, betul. Biar adil gitu. Biar adil. Terus juga orang bea cukai, kan Bapak udah dapat duit nih dari masukan pajak untuk masukin cukainya nih ya. Tapi pajak kita lagi bermasalah. Bodo amat, udah itu udah penjara bapaknya. Itu maksudnya apa begitu anjing? Goblok. Bapak lu udah capek-capek tong jadi pejabat tong. Bapak lu udah ngumpet-ngumpetin sedemikian rupa. Lu malah pamer-pamer uang. Info terbaru. Mumpung gue ingat. Katanya anak si orang tolol ini teriak-teriak di penjara. Udah rada-rada gini katanya. Bukan rada-rada, itu minta dibebasin. Itu alasan. Kan biar gila masuk rumah sakit jiwa, biar diringanin. Makanya tong lain kali nggak usah bergaya lu, nggak usah bergajulan. Bapak lu udah kaya juga, tolol.
Apa lu udah Lu kaya, beraninya keroyokan atau sini sama gua lah. Satu masalahnya korupsi udah banyak bapak lu gue tahu. Ya malah lu anak yang ngebongkar bego lu. Gue mau jadi anaknya mending gue diem aja di rumah. Bener nggak, Met? Biar nikmatin Iya. aja Iya ya. tuh bapak gue turun jabatan baru tuh poya-poya. Tolol. Kayak emosi. kayak emosi dia. banget kayaknya. Emosi gue bener main keroyokan lu. Sasu. Gaya Lu lah, anjing bapak lu sama bapak Heri lah. Tahu lu. Gue dukung bapak Heri lah. Ya. gue ketok lu, mau lu. Emosi. Gaya lu. Udah makanya kalau bapak lu udah kaya udah diem aja. Aduh, kesel banget gua. Pamer. Katanya itu Rubiconnya Rubicon setengah katanya. Apa tuh setengah pajak setengah enggak? Enggak, maksudnya bodong katanya. Goblok banget lu orang kaya beli Katanya. Rubicon bodong. Aduh, Mungkin. ketahuan gua orang nggak punya anjing, selain cuma cukup buat makan gini. Tapi surat gua lengkap. Soal gua lengkap dong motor gua. Buset. Bayar pajak lagi gua. Pajak juga jalan gua. Lu plat bodong, Ya, platnya plat juga palsu. Nggak bayar pajak dong. Lu mobil bodong. banyak. Ada yang bayar pajak full dia. Apa? Apa motor apa Supra ya kalau nggak salah. Iya, Supra 2001. Anjing. Tong. Cuma 100.000. Tong, bilangin bapak lu bayarin pajak motor gua Nobit lebih tinggi daripada motor lu suka. Pajak yang dibayar gue tau pajak cuma 200.000. Gua bikin NPWP buat bayar pajak anjing. Lu cuma poya-poya. Udahlah capek gua, yaudah yuk. Jamet. Emosi lama-lama. Mungkin cukup sekian opini dari gua berdua. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafin lah karena manusia nggak luput dari kesalahan. Tapi kalau ngerti anaknya mah nggak apa-apa. Gue setuju, gue kesel juga. Dan sama lu. buat pemerintah sekarang diperbaiki lah ya kepemimpinannya dan jangan menelantarkan rakyat. Sesungguhnya pekerjaan pemerintah itu untuk mengayomi rakyat agar sejahtera. Iya. Bapak naik jadi presiden, jadi menteri, kita nggak ada kok yang merasa dirugikan, nggak ada. Malah kita yang sengsara, Pak. Dan jangan tujuan untuk menjadi pemerintah tuh buat memperkaya pribadi dan memanfaatkan duit-duit yang sesungguhnya itu buat membangun kota atau desa-desa di negara kita kan. Infrastruktur. Kan masalahnya sebelum ini itu modal dulu. Itu butuh balik modal dong. Iya Pak, lu kerja setahun kalau lu korupsi cuma 100 miliar, udah ketutup Pak. Ya modal itu resiko lu buat jadi pemimpin. Sebenarnya nggak perlu lu pakai modal buat nyalon. Kalau lu nggak mau modal tinggi ya nggak jadi RT aja. RT juga modal. Ya modal tapi nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kan RT. Gagal. Itu karena orang jujur tuh biasanya gagal. Iya. Sesungguhnya bapak gue jujur banget bro. Kalau orangnya udah pasti berhasil kan. Oke. Ya, Hidup Bapak Dayat. hidup Bapak Dayat. Hidup 2024 Bapak Dayat maju sebagai RT, RW lah. RW langsung. Janganlah, nggak diizinin mama gue. Ini bapak udah tua besok. Enggak karena orang Kosambi dukung Bapak Dayat. Ya orang Kosambi Jakarta Barat. Nah, rumahnya di alamat enter ada di bawah. jangan begitu dong anjing. Gila lu. Oke ya, mungkin sekian dari kami berdua dan dari tim Kapol. Sesungguhnya kita nggak punya backingan kita cuma main di atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lu mau ngapa-ngapain gua, lu melawan Tuhan gua. Oke. Kalau yang nggak senang silakan komen di bawah. Bisa diskusi. Diskusikan bareng-bareng. Oke, kalau yang senang kita silakan like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang udah Ya. subscribe welcome to the club. Kita dari Kamar Pojok.